Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang himpunan untuk SMP MTS kelas 7. Pada bagian pertama, kita akan membuat dulu peta konsep tentang himpunan ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian himpunan. Dalam pengertian himpunan ini kita akan membahas apa-apa saja, yaitu diantara yang pertama yaitu notasi dan penyajian, yang kedua kesamaan himpunan, yang ketiga himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak hingga. Yang keempatnya adalah himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kuasa. Dan untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian himpunan dengan diagram Venn dan penerapannya dalam pemecahan masalah. Yang pertama kita akan membahas tentang masalah kontekstual, operasi biner pada himpunan, operasi uner pada himpunan. Yang terakhir itu pemecahan masalah menggunakan himpunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar secara bersama-sama tentang materi kita kali ini tentang himpunan. Pertama kita observasi dulu. Gambar di atas memperlihatkan buah-buahan yang dijual di pasar atau supermarket. Ada apel, anggur, dan stroberi. Dikelompokkan dalam satu rak. Wortel, brokoli, paprika, dan bayam juga dikelompokkan dalam satu rak. Pengelompokan tersebut disebut dengan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Kumpulan apel, anggur, dan stroberi yang diletakkan dalam satu rak disebut dengan himpunan buah-buahan. Sementara itu, kumpulan wortel, brokoli, paprika, dan bayam yang diletakkan dalam satu rak disebut dengan himpunan sayur-sayuran. Jadi, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas, seperti kumpulan apel, anggur, dan stroberi disebut himpunan buah-buahan, sedangkan kumpulan wortel, brokoli, paprika, dan bayam disebut dengan himpunan sayur-sayuran. Mulai tergambar ya adik-adik dah apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan, diberi batasan dengan jelas. Penjelasan itu kita akan membahas tentang pengertian himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah menjumpai hal-hal berikut. Sekeranjang jeruk, sesisir pisang, sekumpulan semut hitam. Sementara pada matematika kita jumpai kumpulan bilangan bulat positif maksimal 10. Bilangan genap antara 20 dan 30. Contoh seperti itu, jika kita cermati, ternyata memiliki kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah semua objek yang dihimpun dalam kumpulan tersebut memiliki ciri-ciri yang jelas. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objeknya disebut elemen atau anggota dari himpunan tersebut. Jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas, seperti himpunan sayur-sayuran, himpunan sekeranjang jeruk, sesisir pisang, atau kumpulan himpunan bilangan bulat positif maksimal 10, bilangan genap antara 20 dan 30, dan masih banyak contoh-contoh himpunan yang lainnya. Oke, adik-adik ya, mengenai pengertian himpunan mungkin sudah dapat dipahami. Selanjutnya adalah notasi dan cara penyajian himpunan. Yang pertama kita akan menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata. Salah satu cara untuk menuliskan sebuah himpunan ialah dengan menggunakan kata-kata. Yang A. A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Jadi hari seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kita A kita notasikan dengan A. Adalah himpunan nama hari-hari dalam seminggu. Yang B adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Bulan yang 12, Januari, Februari, sampai Desember.
Jadi himpunan dalam bulan dalam setahun. Yang C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli yang kurang dari 5. Yang D adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1000. Jadi bilangan apa saja yang termasuk dari bilangan asli yang kurang dari 1000. Jadi kumpulan-kumpulan bilangan atau kumpulan bulan, kumpulan hari dalam satu minggu seperti yang dicontohkan tadi itu disebut himpunan. Yang pertama kita menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, menulis himpunan dengan cara mendaftar. Jadi kita daftar anggotanya. Cara lain menuliskan sebuah himpunan adalah dengan mendaftar anggota-anggotanya di antara dua tanda kurung kurawal. Jadi kurung kurawal yang ini ya adik-adik ya. Yang ini namanya kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Jadi A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Jadi penulisan himpunan A dilakukan seperti berikut. Yang tadi kita menggunakan kata-kata, yang ini kita cara mendaftar. Jadi A sama dengan cara buatnya A sama dengan buka kurung kurawal. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita tutup dengan kurung kurawal. Jadi dengan yang pertama tadi mendaftar anggota, yang kedua yang pertama tadi dengan kata-kata, yang kedua ini kita mendaftar anggotanya, kita catat anggotanya satu-satu. Yang contoh yang B adalah himpunan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Jadi himpunan bilangan asli kita letak B sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Kita tutup lagi kurung kurawal. Jadi bedanya dengan mendaftar dengan kata-kata, kalau kata-kata tidak kita buat anggotanya. Jadi kalau mendaftar ini lebih jelas apa-apa aja anggotanya yang ada di himpunan tersebut. Jadi bagaimana cara menuliskan suatu himpunan jika jumlah anggotanya sangat banyak, dan sehingga penulisan dilakukan dengan cara menuliskan minimal 4 anggota pertama, lalu dilanjutkan dengan tanda titik sebanyak 3 dan diakhiri dengan menulis anggota terakhir dari himpunan tersebut. Catatan, pada umumnya himpunan yang memiliki banyak anggota atau dengan banyak anggota hingga memiliki suatu pola tertentu. Ini contohnya, contoh soal. Tuliskan himpunan C dengan cara mendaftar jika diketahui C adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai dengan 1000. Kalau kita data satu-satu itu banyak. 1, 2, 3, dan sampai 1000 nanti. Di 999 sampai 1000. Itu banyak anggotanya. Dengan cara mendaftar, cara penulisannya ialah sebagai berikut. C sama dengan buka kurung kurawal, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, koma. Kita buat titik sebanyak 3 kali. Kita kasih koma. Kita data anggota terakhirnya 1000. Jadi dalam bentuk paling sederhana cukup menuliskan 4 anggota pertama dari himpunan C dan juga dengan titik dan diakhiri dengan penulisan anggota terakhir. Boleh juga caranya seperti ini. C sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, koma. Sebanyak 3 kali. Kita tutup lagi dengan koma. Kita bikin anggota terakhirnya 1000. Tutup lagi kurung kurawal. Jadi tidak kita data anggotanya secara keseluruhan. Kalau kita data secara keseluruhan tentu banyak memakan waktu. Jadi caranya yang lebih gampang. Kita data saja, kita bikin 4 anggota awalnya. Lalu kita batasi dengan titik sebanyak 3 kali. Lalu kita buat anggota terakhirnya. Jadi gampang ya adik-adik ya. Tinggal seperti itu aja caranya. Secara umum, aturan penulisan himpunan dengan cara mendaftar dilakukan dengan cara berikut. Aturan penulisan. Urutan elemen yang ada pada himpunan tersebut tidak harus urut dan tidak boleh ada elemen atau anggota himpunan ditulis lebih dari 1 kali. Jadi kan tidak ada yang kita tulis 1 kali. Oke. Untuk yang ketiga yaitu menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga kita tulis dengan cara notasi pembentuk himpunan. Cara lain untuk menulis sebuah himpunan adalah menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh. Tuliskan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. E adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Itu kita buat jawabnya. Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, cara penulisannya adalah E sama dengan buka kurung kurawal X. Di mana kita kasih tanda seperti ini, kita bikin X lagi. X bilangan bulat positif kurang dari 4. Kita buat aja ini lagi bilangan bulat positif kurang dari 4. Kita tutup kurung kurawalnya.
Nah, bedanya kalau main data kita buat anggotanya. Kalau dengan notasi cukup kita buat ini. Kurung kerawal X, di mana X bilangan bulat positif kurang dari 4. Tutup lagi kurung kerawalnya. Atau dibacanya E adalah himpunan semua X dengan syarat X bilangan bulat positif kurang dari 4. Jadi dengan cara notasi ini kita buat yang seperti ininya. X di mana X bilangan bulat positif. Nah, oke, bisa ya adik-adik ya. Nah, yang keempat, yang selanjutnya kesamaan himpunan. Jadi untuk menuliskan notasi cara penghimpunan ada yang pertama tadi, yaitu dengan cara caranya yang pertama yaitu dengan cara menggunakan kata-kata. Yang kedua dengan cara mendaftar anggotanya. Yang ketiga dengan cara notasi. Jadi cara yang ketiga ada 3 buah cara untuk menyatakan himpunan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kesamaan himpunan. Jika ada pertanyaan seperti, mungkinkah ada 2 himpunan yang sama? Atau mungkinkah ada 2 himpunan yang sama, bahkan jika lebih dari 2 himpunan? Secara umum, 2 himpunan atau lebih dikatakan sama jika himpunan-himpunan tersebut memenuhi definisi berikut. 2 himpunan atau lebih dikatakan sama jika setiap elemen yang ada pada himpunan yang satu juga merupakan elemen pada himpunan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Himpunan A dan B masing-masing adalah A anggotanya ini H, A, S, I, M. Dan B anggotanya H, I, S, A, M. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang himpunan tersebut? Nah, kita lihat di A ada juga H, A, S. Nah, sama kan? H, I, S, M. Ini H, I, S, A, M. Nah, jadi lihat anggotanya sama tapi cuma diacak saja. Jadi karena urutan penulisan elemen pada himpunan tersebut harus urut, akibatnya jika elemen dan himpunan B dibuat sama urutannya dengan himpunan A, maka himpunan B hisam HISAM akan menjadi BHASIM. Sebaliknya, jika elemen-elemen dalam himpunan A, HASIM dibuat sama urutannya dengan himpunan B, HISAM, maka himpunan A akan menjadi A. Jadi, dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B karena anggotanya sama-sama itu, hurufnya sama. Cuma urutannya saja yang diacak. Berarti dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi, misalkan contoh lain urutan sayur. Tapi di A itu juga sayurnya, di B juga itu sayurnya, tetapi diacak. Jadi dapat kita katakan sayur A sama dengan sayur B. Begitu juga yang ini. Yang D, himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak hingga. Nah, pada himpunan, jika banyak anggotanya dapat dihitung, maka di himpunan itu disebut himpunan berhingga. Jika tidak mempunyai anggota, maka himpunan itu disebut himpunan kosong. Jika anggotanya banyak dan tak terhitung, maka himpunan itu disebut himpunan tak hingga. Sementara itu, jika suatu himpunan berupa himpunan kosong, maka banyak anggotanya, himpunan itu adalah 0. Jadi dapat dikatakan ya, kalau himpunannya dapat dihitung, dapat diketahui anggotanya, dapat dihitung, jadi namanya himpunan berhingga. Kalau himpunan kosong, banyak anggotanya tidak mempunyai anggota. Kalau himpunan tak hingga, jadi anggotanya banyak dan tak terhitung. Jadi disebut himpunan tak hingga. Kesimpulan, untuk A berupa himpunan kosong, yaitu A sama dengan tidak ada anggotanya, maka banyaknya anggota A ditulis dengan lambang NA sama dengan himpunan kosong atau sama dengan 0. Untuk A berupa himpunan tak hingga, maka NA kita buat lambangnya tak hingga. Sehingga untuk setiap himpunan A, banyak anggota A adalah 0. Nah, kita baca banyak anggota A besar dari 0.
atau sama dari tak hingga. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang anggotanya hitung jumlahnya. Nah, jadi kalau tak terhitung jumlahnya himpunan tak hingga. Kalau kita hitung himpunan berhingga. Kalau tidak ada anggotanya himpunan kosong. Jadi saya adik-adik membedakan himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak hingga. Himpunan bagian, himpunan semesta, dan himpunan kuasa. Pertama kita bahas dulu himpunan bagian. Misalkan diketahui himpunan-himpunan seperti berikut. A. Anggotanya A, B anggotanya A dan B, dan C anggotanya A, B, dan C. Jadi A anggota B, B anggota C dibaca A termuat dalam B, dan B termuat dalam C, atau A adalah himpunan bagian dari B, dan B adalah himpunan bagian dari C. Aturan himpunan bagian karena anggota di A ada juga di B, dan anggota di B ada juga di C. Maka buat seperti ini. Aturan himpunan bagian. Jika setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, maka dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B, dan ditulis A himpunan bagian B. Sebaliknya, A bukanlah himpunan bagian dari B, maka ditulis dengan lambang A bukan himpunan bagian dari B. Tuliskan semua himpunan bagian dari H sama dengan anggotanya A, B, dan C. Jawab. Himpunan bagian dari himpunan A, H adalah anggotanya A, B, dan C. Terdiri dari A. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, tak memiliki anggota adalah himpunan kosong. Himpunan bagian yang beranggotakan satu elemen, yaitu bisa kita pisahkan A, B, dan C. Himpunan bagian yang beranggotakan dua elemen, A dan B, A dan C, dan B dan C. Ada 3. Jadi, himpunan bagian yang beranggotakan 3 elemen, berarti cukup 1, A, B, C saja. Berarti himpunan bagian satu elemen ada 3, yang 2 elemen ada 3, yang himpunan bagian yang 3 elemen ada 1. Jadi himpunan bagian dari H, A, B, dan C adalah himpunan kosong, A, B, C, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C. Himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan kebalikan dari himpunan bagian. Contohnya H, A, B, C, D, E. Karena banyaknya anggota H adalah 5 elemen, maka banyak anggota H sama dengan N, sama dengan 5. Jadi total banyaknya himpunan bagian dari H adalah NH. Banyak anggota H sama dengan 2 pangkat N, sama dengan 2 pangkat 5, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sama dengan 32. Himpunan semesta dari 32, dari 32 himpunan bagian tersebut adalah himpunan bagian terbesarnya. Himpunan semesta pada umumnya ditulis dengan lambang S, sehingga semesta dari semua himpunan bagian dari H adalah himpunan S, yang merupakan himpunan H itu sendiri, yakni S sama dengan H, sama dengan A, B, C, D, E. Secara formal, matematika definisi dari himpunan semesta adalah sebagai berikut. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Jadi semua anggota yang ada di himpunan itu dinamakan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan kuasa. Misalkan himpunan semesta S beranggotakan 3 elemen, yaitu S anggotanya A, B, C. Ada 3 anggotanya, A, B, dan C. Bagaimana cara menentukan semua himpunan bagian dari himpunan S? Selidiki bawah. Himpunan bagian dari S yang beranggotakan 0 elemen adalah himpunan kosong. Himpunan bagian dari S yang beranggotakan 1 elemen adalah A, B, dan C. Selanjutnya himpunan bagian dari S yang beranggotakan 2 elemen, yaitu A dan B, A, C, B, C. Terakhir himpunan bagian dari S yang beranggotakan 3 elemen, yaitu
yaitu S itu sendiri, yaitu S sama dengan A, B, C. Ini dari semua himpunan bagian S yang terdiri dari himpunan kosong A, B, C, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C, kita bentuk himpunan baru berupa himpunan kuasa HS kosong A, himpunan A, himpunan B, himpunan C, A, B, A, C, B, C, A, B, C ditutup dengan kurung kurawal. Jadi HS disebut himpunan kuasa dari S, ya himpunan terbesarnya adalah S, sama dengan A, B, C. Gitu ya, mengenai himpunan kuasa. Oke, ngerti adik-adik ya? Kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Masalah kontekstual terkait banyak anggota himpunan. Untuk memudahkan pemecahan masalah, himpunan-himpunan yang ada dapat disajikan dalam bentuk diagram Venn. Dengan cara penyajian tersebut menjadi lebih mudah bagi kita dalam membayangkan cara pemecahannya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang hubungan atau relasi yang dapat terjadi antara himpunan-himpunan tersebut. Pada penyajian himpunan menggunakan diagram Venn, himpunan semesta umumnya digambarkan menggunakan lambang persegi panjang. Sementara himpunan-himpunan bagian yang ada di dalamnya digambarkan menggunakan bentuk lingkaran atau elips. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami himpunan dan hubungan atau relasi antara himpunan yang satu dengan himpunan lainnya. Operasi biner pada himpunan. Operasi biner adalah operasi yang dilakukan antara dua unsur sehingga dihasilkan unsur tunggal pada himpunan. Operasi biner yang dimaksud terdiri dari irisan atau intersection, gabungan atau union, selisih atau difference, dan perkalian atau multiplication. Sementara operasi uner adalah operasi dilakukan terhadap sebuah unsur sehingga unsur tunggal dihasilkan unsur tunggal. Jadi ini A gabung B atau iris A iris B, A irisan, ini A gabungan, U union, ini yang ini selisih difference. Operasi biner pada himpunan. Irisan A irisan B di mana X anggota A dan X anggota B. Dibaca himpunan semua X dengan syarat X anggota A dan X anggota B. Gabungan A gabung B sama dengan X di mana X anggota A atau X anggota B. Dibaca himpunan semua X dengan syarat X anggota A atau X anggota B. Selisih A kurang B sama dengan X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Dibaca himpunan semua X dengan syarat X anggota A dan X bukan anggota B. Bahkan ke contoh soal. Diketahui A anggotanya A, B, C, D, E dan B himpunan B anggotanya B, D, E, F. Gambarkan diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Kemudian tentukan himpunan A irisan B, A gabung B, dan A kurang B. Gambarkan juga diagram Venn dari setiap himpunan tersebut. Nah, kita jawab. Perhatikan bahwa himpunan A anggotanya A, B, C, D, E dan B himpunan B anggotanya B, D, E, F saling beririsan. Irisannya adalah, nah kita lihat yang samanya. Di sini ada B, D, E. Jadi yang samanya B, D, E. Berarti sehingga irisannya adalah B, D, E. Sehingga diagram Venn dari himpunan A dan B berpotongan. Dengan demikian setiap anggota diagram Venn dari himpunannya A irisan B. Nah ini karena ada yang sama B, D, E, kita buat di tengahnya irisannya B, D, E. Berarti ya pada himpunannya kita berempat ya. Kita buat karena ada B, D, E yang sama, berarti yang tidak sama lagi dan A dan C. Kita buat A dan C sebelah kiri di himpunan A. Sedangkan yang tinggal di himpunan B tinggal F lagi. Jadi irisannya seperti ini gambarnya. Yang samanya kita buat di tengahnya. Yang bukan irisannya kita buat di masing-masing himpunannya masing-masing. Ini A irisan B, ini diagram Venn-nya. Selanjutnya kalau gabungan. Nah, sama ya, kita buat B, D, E di tengah. AC
di A, ini F sama. Irisan gabungannya sama. Sedangkan untuk selisih BDE AC. Nah, ini sama juga. Jadi berdasarkan diagram tersebut hasil operasi biner dari himpunan A dan B adalah A irisan B adalah BDE. Nah, yang samanya irisannya saja yang kita ambil. A irisan B adalah BDE. Kalau A gabung B, kita gabung seluruh anggotanya. Anggota A dan B-nya kita gabung. Kalau yang sama cukup saya diambil satu kali saja. Berarti yang irisannya adalah gabungannya adalah A, B, C, D, F, E, F. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau irisan yang sama-samanya kita ambil BDE karena sama BDE yang sama saja karena A dan ACF tidak sama berarti tidak kita ambil. Jadi irisannya adalah BDE yang sama saja. Kalau gabungannya kita data seluruh anggotanya, baik anggota A himpunan A maupun anggota B. Kalau ada yang sama cukup kita ambil satu kali saja. Berarti A gabung B adalah A, B, C, D, E, F. Sedangkan kalau A kurang B, cukup anggotanya yang irisan yang ada di A saja, di luar yang tidak irisan, yang bukan irisannya. Berarti A kurang B adalah anggotanya adalah A dan C, A, C. Saya jadi ya. Kalau kita buat B kurang A berarti yang ini saja, yang F. A kurang B hasilnya adalah A. Yang ini A yang bukan irisan A dan C. Oke adik-adik ya, bisa ya. Nah, kita lanjut lagi. Operasi uner pada himpunan. Pada himpunan, satu-satunya operasi yang berupa operasi uner adalah operasi komplemen atau ingkaran dari suatu himpunan. Komplemen dari himpunan A adalah himpunan yang semua elemennya anggota S, tetapi bukan anggota A. Ditulis dengan lambang A komplemen atau A aksen. Jika A adalah suatu himpunan dalam semesta S, maka komplemen dari A adalah himpunan semua elemen anggota S yang bukan anggota A. Ditulis sebagai berikut. A komplemen ini lambangnya, ini A komplemen ya lambangnya, boleh seperti atau A aksen A satu di sini. Sama dengan buka kurung awal X di mana X anggota S dan X bukan anggota A. Lebih berjelasnya kita cobakan di contoh soal. Diketahui semesta anggotanya 1 sampai 9 dan A dan B adalah himpunan-himpunan dalam semesta S dengan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5 dan B anggotanya 2, 4, 6, dan 7. Gambarkan diagram Venn yang memperlihatkan hubungan antara ketiga himpunan S, A, dan B. Berdasarkan diagram Venn tersebut, tuliskanlah dengan cara mendaftar himpunan setiap irisan, gabungan, dan selisihnya. Jadi kita lihat dulu himpunan A, B, C, D, E. Dan B, D, F segini berisan dan BD. Jadi ini salah ini. Jadi yang kita lihat nih, yang beririsan, yang kita lihat dulu yang samanya. Yang samanya adalah 2 dan 4. Berarti kita buat 2 dan 4-nya di tengah. Berarti kita data, berarti yang di himpunan A yang 2 dan 4, berarti yang A-nya karena ada 4 berarti 1, 3, dan 5 di himpunan A. Sedangkan himpunan B yang 2 dan 4 sudah berarti 6 dan 7 kita buat di sini. Berarti yang bukan anggotanya 1, 2 berarti yang bukan anggota A dan B adalah 8 dan 9. Jadi kita buat 8 dan 9-nya di luar himpunan A dan B. Jadi kita buat di sini. Berarti ini seperti sini. Berarti A irisan B adalah 2,2 dan 4. Anggota yang A irisan B adalah 2 dan 4. Jadi banyak anggota A iris B adalah 2. Jadi irisan dari A dan B adalah anggotanya adalah 2. Sedangkan kalau gabungan sama dengan himpunan semesta. Berarti saat yang di dalamnya saja. Berarti yang bukan anggota 8 dan 9 tidak kita gabungkan. 8 dan 9 tidak masuk himpunan A dan B. Berarti yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak anggota A gabung B adalah 7. Sedangkan 8 dan 9 tidak termasuk. Karena tidak ada di himpunan A dan himpunan B 8 dan 9. Jadi tidak kita masukkan walaupun di semestanya ada.
Jangan sampai adik-adik juga keliru juga dimasukkan himpunan yang 8 dan 9 ke gabungan ini. Bukan. Jadi A dan B cukup yang ada di dalam diagram Venn ini saja. Sedangkan untuk A dikurang B, yang ada yang di A saja. 1, 3, 5. Jadi banyak anggota A kurang B adalah 3. Ini paham ya adik-adik ya. Untuk komplement berarti yang banyak anggotanya bisa. Pokoknya dipahami yang mana irisan, yang mana gabungan, yang mana selisih. Pemecahan masalah menggunakan himpunan. Untuk setiap dua himpunan A dan B berlaku N A gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA irisan B. Rumus di atas dikenal dengan sebagai rumus umum banyak anggota dua himpunan. Rumus tersebut berlaku secara umum, artinya berlaku untuk semua relasi antara dua himpunan. Dengan menggunakan rumus tersebut memungkinkan kita untuk menjawab masalah kontekstual yang diberikan di awal tentang penerapan himpunan dalam pemecahan masalah. Jadi rumusnya itu banyak anggota dari A gabung B, rumusnya adalah banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurang banyak anggota A irisan B. Contoh soal. Pada sebuah wilayah RT, rukun tetangga yang terdiri dari 16 kakak, kepala keluarga terdapat 10 kakak yang memiliki sepeda motor. 6 kakak memiliki mobil, dan 3 kakak tidak memiliki sepeda motor maupun mobil. Masalah yang ditanyakan adalah berapa kakak yang memiliki mobil sekaligus memiliki sebuah motor. Jadi kita buat himpunan seluruh kakak, maka himpunannya adalah sebanyak 16 kakak. Berarti A himpunan kakak pemilik sepeda motor. Maka memiliki sepeda motor adalah 10. A 10 dan B himpunan kakak pemilik mobil, maka banyak anggota B adalah 6. Ini soal. Sebanyak 3 kakak tidak memiliki sepeda motor maupun mobil, maka yang dimaksud dengan N A gabung B komplement adalah 3. Ini tidak memiliki berarti banyak A gabung B berarti ini komplement. Jadi adalah 3 yang tidak memiliki mobil dan tidak memiliki mobil dan motor. Karena N A gabung B komplement sama dengan 3, maka N A gabung B sama dengan NS dikurang N A gabung B komplement sama dengan, jadi kita kurangi 16 kurang 3 sama dengan 13, berarti 13. Misalkan N A irisan B sama dengan X, maka N A gabung B sama dengan, ini rumus yang tadi ya, banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurang banyak anggota A irisan B. Jadi 13 sama dengan 10 ditambah 6 dikurang X. Kita misalkan banyak anggota A irisan B ini X tadi. X sama dengan 10 ditambah 6 dikurang 13. Jadi 10 tambah 6, 16 dikurang 13 sama dengan 3. Jadi banyaknya kakak yang memiliki sepeda motor dan mobil ada 3 kakak. Jadi banyak A irisan B-nya adalah ada 3 kakak yang memilikinya. Oke, adik-adik ya, bisa ya. Oke, demikian dulu kita belajar tentang materi himpunan untuk SMP MTS kelas 7. Mudah-mudahan materi kita kali ini bermanfaat dan bisa membantu adik-adik dalam belajar tentang himpunan di kelas 7. Dan bermanfaat. Kalau ada adik-adik masih ragu, silakan ulang lagi tonton videonya dari awal. Tetapi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.